Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Prismasita dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang intensitas radiasi matahari atau intensitas penyinaran sinar matahari. Intensitas radiasi didefinisikan sebagai banyaknya jumlah atau energi dari cahaya yang diterima bumi persatuan luas dan persatuan jangka, luas tertentu dan jangka tertentu. Dengan adanya satuan waktu, berarti dalam pengukuran ini termasuk lama penyinaran atau lama matahari bersinar dalam satu hari. Lama penyinarannya. Lamanya matahari bersinar cerah sampai permukaan bumi dalam satu hari. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya, alat ukur penyinaran sinar matahari sebagai berikut. Yang pertama adalah aktinograf bimetal. Aktinograf bimetal menggunakan dua buah logam sebagai sensornya. Logam akan bertambah panjang seiring dengan meningkatnya intensitas cahaya. Aktinograf memiliki bagian utama, yaitu glass dome, bulatan bola gelas. Sensor yang terdiri dari masing-masing dua strip bimetal yang bercat hitam dan putih, plat pengatur bimetal, mekanik pembesar, tangkai dan pena pencatat, drum clock atau silinder berputar yang dilengkapi dengan kertas pias. Kontainer silika gel menyerap uap agar tidak terjadi kondensasi pada permukaan glass dome. Bagian dasar, penutup atau cover, dan yang terakhir pengatur atau perata. Selanjutnya ada metode operasi aktinograf, yaitu awal operasi dimulai pukul 6 waktu setempat saat matahari belum bersinar. Buka cover atau penutup alat, lepaskan drum clock dari safnya, pasang kertas pias, sisi pias terhimpit di penjepit drum clock. Pasang drum clock kembali pada tempatnya. Putar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Tutup kembali cover atau penutup. Setelah matahari terbenam, selama 1,5 jam, pias harus diambil kembali. Pada hari berikutnya, ulangi langkah-langkah tersebut. Berikutnya ada radiometer Gunn-Bellany. Radiator Gunn-Bellany merupakan alat pencatat intensitas cahaya matahari. Gunn-Bellany juga biasa digunakan untuk mengukur penguapan permukaan air. Alat ini dioperasikan saat pagi hari dengan posisi peletakannya yang dibalik terlebih dahulu. Volume air yang ada di dalam bila terkena matahari akan menguap dan berkondensasi sehingga air turun ke bawah. Bagian-bagian utama Gunn-Bellany. Yang pertama, bola sensor dari besi hitam. Yang kedua, tabung buret. Dan yang terakhir adalah skala intensitasnya. Selanjutnya, ada prinsip kerja Gunn-Bellany. Alat ini terdiri dari bagian sensor dari berbentuk bulat hitam yang berisikan air dan dihubungkan dengan tabung buret yang berskala dalam satuan milimeter. Radiasi yang diterima oleh sensor mengakibatkan sensor menjadi panas sehingga zat cair yang ada di dalam sensor menguap, kemudian mengkondensasi di bagian bawah tabung buret. Pengamatan dilakukan dengan membaca jumlah air yang terkondensasi pada tabung buret. Kemudian alat dibalik sehingga posisi bola hitam berada di bagian
bagian bawah dan air akan masuk ke dalam sensor. Selanjutnya, alat dibalik kembali. Sensor ada di bagian atas dan zat cair tetap berada di bola hitam. Sedikit zat cair yang tumpah ke dalam tabung buret dibaca sebagai skala awal, kemudian alat diletakkan kembali ke dalam silinder pelindung. Besarnya penambahan volume air yang terkondensasi dapat diketahui dengan cara jumlah pembacaan hari ini dikurangi dengan skala awal hari sebelumnya. Alat ukur selanjutnya adalah Campbell-Stokes Recorder. Campbell-Stokes adalah alat untuk mengukur lamanya matahari bersinar dengan satuan persen. Pengamatan dilakukan dari jam 8.00 sampai dengan 16.00 sehingga penyinaran matahari dikatakan 100% bila matahari bersinar selama 8 jam sehari. Komponen Campbell-Stokes. Yang pertama, bola kaca pejal dengan diameter 10-15 cm yang berfungsi sebagai lensa cembung. Yang kedua, kertas pias. Yang ketiga, lempengan baja atau plat logam berbentuk mangkuk bercelah-celah untuk meletakkan kertas pias. Yang keempat, penyangga tempat bola kaca yang dilengkapi skala dengan bentuk derajat yang nantinya akan disesuaikan dengan posisi lintang stasiun. Selanjutnya, prinsip kerja Campbell-Stokes. Bola kaca pejal atau padat digunakan sebagai alat pengumpul sinar matahari dan memfokuskan pada satu titik di kertas pias sehingga dapat terbakar membentuk tanda hitam. Kertas pias dibuat dari kertas khusus dengan ketebalan 0,4 mm dan hanya akan terbakar pada intensitas radiasi matahari lebih dari 120 watt meter persegi. Pias Campbell-Stokes ada 3 macam, yaitu pias lengkung panjang yang dipasang antara tanggal 11 Oktober sampai 28-29 Februari. Pias lengkung pendek dipasang antara tanggal 11 April sampai 31 Agustus. Pias lurus dipasang antara tanggal 1 Maret sampai 10 April dan 1 September sampai 10 Oktober. Waktu pemasangan berlaku bagi belahan bumi selatan dan disesuaikan dengan letak stasiun pengamatan. Instalasi Campbell-Stokes. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam instalasi Campbell-Stokes yaitu posisi alat harus benar-benar rata air. Hal ini dapat dilihat dari water pass yang ada pada alat. Salah satu kaki Campbell-Stokes harus menghadap utara agar pias melindungi barat sampai timur. Kaki Campbell-Stokes harus dibuat kuat agar tidak bergeser. Kemiringan bola pejal harus sesuai dengan posisi lintang stasiun. Hal ini dapat dilihat dari posisi kemiringan yang berada di bawah Campbell-Stokes. Ketinggian alat adalah 1,2 meter dengan tiang yang kokoh. Pias harus sesuai dengan bulan pengamatan. Itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.